benar nggak ucapan selamat hari lebaran atau ungkapan minal aidin wal faizin wal makbulin itu tidak boleh, bid'ah, bahkan ada yang mengharamkan. Mari kita baca keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu tahni'atu bil 'idi wa nahwi. Disunahkan mengucapkan tahniah, ucapan selamat mengenai hari lebaran. Misalnya kita mengatakan selamat hari lebaran, atau ucapan-ucapan yang memang sering diungkapkan oleh beberapa masyarakat tergantung dari kebiasaan mereka. Atau misalnya kita mengatakan minal aidin wal faizin wal makbulin, atau ucapan lain kulu amin wa antum bi khair dan sebagainya. Intinya ucapan selamat ini disunahkan untuk diungkapkan minal ami wa syahri alal mu'tamad. Nah, ini menurut pendapat yang paling kuat. Ma'al musafahati, nah disertai dengan berjabat tangan. Nah, jadi di sini ada dua penekanannya, yaitu sembari kita menjabat tangan orang atau sembari kita bermusafahah, itu sembari kita mengucapkan selamat. Misalnya kalau ya sederhananya selamat hari lebaran gitu, itu sambil berjabat tangan, atau minal aidin wal faizin wal makbulin, ada seterusnya lah. Intinya ucapan selamat ini dianjurkan untuk dilakukan disertai dengan berjabat tangan. Fa ini tahadal jinsunah, mengenai jabat tangan ini khususnya ini harus dilakukan satu jenis, ya, artinya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Wala yusafihur rajulur mal'ata, maka tidak boleh hukumnya laki berjabat tangan dengan perempuan, ini khususnya yang belum menikah, ya. Wala aksu, begitu juga sebaliknya. Wa mithluha al-amradul jamil, yakni para pemuda-pemuda atau para gadis-gadis yang cantik, yang ganteng ini belum, ya tidak boleh selama dia belum halal. Wa tusannu ijabatuha binahwi. Nah, begitu juga dianjurkan, disunahkan untuk menjawab ucapan tersebut. Nah, misalnya orang mengucapkan selamat pada kita, maka kita juga balas dengan ucapan doa sebagai bentuk ya timbal balik lah antara yang memberi kita ucapkan, kita juga sebagai sekaligus menjadi ucapan terima kasih terhadap ucapan tersebut. Misalnya kita mengatakan taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amsalihi kullu amin wa antum bi khairin. Nah, ini misalnya. Ini mungkin berlaku di beberapa tempat saja, tapi juga umum juga kita dengar ini. Tapi misalnya kalau kita di Indonesia, umumnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan seterusnya, mungkin ada beberapa tambahan. Intinya ini salah satu ungkapan yang diucapkan atau ya sebagai bentuk jawaban dari orang yang mengucapkan tahniah kepada kita. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Apakah ini boleh dilakukan atau tidak boleh? Atau apakah ini haram atau tidak haram? Atau bahkan ada yang mensifatinya ini adalah bid'ah, karena mereka meyakini bahwa ucapan-ucapan seperti ini tidak lazim dilakukan pada masa Allah ini menurut mereka. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kita harus gunakan kacamata usul fikih. Nah, dalam istilah usul fikih itu ada dikenal beberapa kaidah. Nah, ini untuk membedakan apakah ucapan selamat ini, ucapan selamat lebaran atau kata-kata minal aidin dan sebagainya itu apakah adat atau ibadah. Ini yang dikenal dengan al-qaidah lil adat wal qaidah lil ibadah. Nah, pertama kita mulai dulu dari kaidah adat ini. Nanti untuk mengetahui detail dari hukum dasar daripada ucapan ini. Apa sih itu adat? Nah, menurut para ulama, adat itu adalah ma'i'tadahun nasu fi dunyahum. Apa saja yang selalu dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia mengenai urusan dunia mereka. Mimma yahtajuna ilaih, dari apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kalau secara sosial ya kita sudah tahu apa sih itu adat, ya kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan secara turun-menurun dan itu selalu dilakukan. Nah, wal aslu, kata para ulama ini lanjutannya, wal aslu fihi adamul hadri. Hukum asal atau hukum dasar mengenai adat kebiasaan tersebut adalah tidak ada larangan. Nah, jadi tidak ada larangan, ini hukum dasarnya.
fala yahdhuru minhu illa ma hadarallah. Ya, maka tidak ada larangan untuk melakukan itu kecuali Allah melarangnya. Nah, ini pengertian daripada adat atau tradisi. Lalu apa kaidah dasarnya? Nah, pertama kita mulai dari kaidah umum, yaitu mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimihi. Jadi hukum asal sesuatu ini berlaku umum, baik adat atau apa saja. Hukum asal sesuatu itu pada dasarnya tidak boleh. Semua hal itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini acuan ya, ini sebagai pedoman dalam memutuskan sesuatu. Jadi kaidah ini, kaidah umum ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun itu pada dasarnya boleh dilakukan selama hatta yadulad dalil ala tahrimihi, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini berlaku untuk umum. Kemudian turunannya mengatakan al-aslu fil adati al-ibahatu. Hukum asal mengenai adat. Nah, ini sudah masuk mengenai adat. Hukum asal mengenai adat atau tradisi atau kebiasaan itu adalah al-ibahatu, boleh. Jadi boleh hukumnya mengenai masalah adat. Kemudian kaidah lain sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, wal aslu fi adatina al-ibahatu. Kata beliau, hukum asal mengenai adat kita atau mengenai tradisi kita itu adalah boleh hatta yaji'a shariful ibahati, selama tidak ada dalil atau hujah yang merubah kebolehan tersebut. Ini mirip dengan kaidah yang umum tadi. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal serupa. Kata beliau, wal aslu fil adati la yuhdharu. Hukum asal pada suatu kebiasaan itu tidak dilarang. Jadi kata beliau, tidak dilarang. Ini menjadi hukum dasar daripada kebiasaan tersebut. Minha, daripadanya. Illa ma hadarahullah, ya, kecuali Allah melarangnya. Nah, jadi kesimpulannya, terkait mengenai adat itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan, bahkan boleh, kecuali kalau memang Allah melarangnya. Nah, selama ini tidak ada larangan yang jelas dari Allah dan Rasul mengenai tidak boleh mengucapkan tahniah, tidak boleh mengucapkan selamat, itu tidak ada hadisnya dan tidak ada dalilnya. Berarti ucapan selamat ini boleh dilakukan. Nah, sebaliknya kalau masalah ibadah ya dasarnya itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, berikutnya apakah ucapan selamat ini termasuk adat ataukah ibadah? Nah, disinilah nanti akan menentukan berdasarkan dari beberapa kaidah tadi yang sudah disebutkan. Nah, pendapat yang paling kuat baik dalam mazhab Syafi'i, Maliki maupun yang lain, bahwa ucapan selamat ini atau tahniah ini ya, ini adalah termasuk adat kebiasaan, bukan termasuk ibadah. Nah, karena dia merupakan adat kebiasaan, maka kembali kepada kaidah dasar tadi bahwa al-aslu fil adati al-ibahah. Hukum dasar daripada adat kebiasaan itu adalah boleh. Simpulannya, boleh hukumnya mengucapkan selamat hari lebaran atau minal aidin wal faizin wal maqbulin atau taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya, atau menurut kebiasaan umum yang memang sering diucapkan di masing-masing wilayah.